Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita bertemu lagi dalam video pertemuan ketiga mata kuliah analisa proses bisnis. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi bisnis, lihat dari mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi ada pekerja atau karyawan, yang kedua ada dewan komisaris dan pemegang saham. Makrobisnis ada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita juga sudah membahas mengenai elemen dan sistem bisnis. Ada modal, sumber daya manusia, bahan baku, dan keterampilan manajemen. Nah, kali ini pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai peningkatan kinerja. Banyak masalah baik internal maupun eksternal yang menyebabkan perlu dilakukannya peningkatan, antara lain yang pertama, tingkat kinerja proses cenderung menurun, maka diperlukan perawatan untuk mengembalikannya pada kondisi standar. Yang kedua, perusahaan akan kalah bersaing jika tidak melakukan peningkatan kinerja. Yang ketiga, tuntutan pelanggan semakin banyak, sementara perusahaan berkepentingan memanjakan konsumen yang antara lain dengan memberikan pelayanan melebihi harapan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan terobosan atau inovasi atau breakthrough. Peningkatan kinerja yang berkesinambungan biasanya dilakukan oleh perusahaan, sementara peningkatan melalui terobosan kadang-kadang dilakukan. Model peningkatan kinerja Deming. Proses peningkatan kinerja tidak mudah dilakukan. Berdasarkan hal ini, proses memerlukan pedoman berupa framework. Salah satu framework yang terkenal adalah model Deming. Framework ini menggambarkan pendekatan umum untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Model Deming memiliki 4 tahapan, seperti yang terlihat di gambar. Ada plan atau rencana, do atau tindakan, check, checking, act atau tindakan, action. Plan. Dalam tahap ini, permasalahan dianalisis, kemudian kegiatan untuk melakukan perbaikan direncanakan. Tahap ini sama dengan improvement planning. Jadi, masalah-masalah yang terjadi di perusahaan itu dianalisis, kemudian dilakukan rencana perbaikan untuk dilakukan pada tahap berikutnya. Do. Pada tahap ini, kegiatan yang sudah direncanakan dilaksanakan. Tujuan utamanya untuk bereksperimen dengan solusinya. Jadi apa yang sudah direncanakan dalam tahap do ini dikerjakan atau dilaksanakan. Bisa bereksperimen atau berinovasi terhadap apa yang sudah direncanakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan. Cek. Pada tahap ini, ukuran disusun untuk mengevaluasi apakah kegiatan memiliki pengaruh terhadap masalah. Tahap ini sama dengan performance evaluation. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di tahap do itu dicek atau dievaluasi apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap masalah yang terjadi. Tahap yang keempat yaitu act. Pada tahap akhir ini, proses bisnis dimodifikasi berdasarkan kegiatan yang dikonfirmasi memberikan hasil. Jadi, pada tahap 4 ini atau tahap akhir ini, proses bisnisnya dimodifikasi berdasarkan
kegiatan yang sudah dikerjakan tadi, apakah memberikan hasil atau tidak. Setelah melakukan 4 tahap ini, ada 2 kondisi yang diperoleh, yaitu proses yang telah ditingkatkan atau memulai lagi siklus dari tahap pertama. Apabila proses itu telah ditingkatkan, berarti apa yang sudah kita rencanakan itu berarti memberikan hasil atau menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan apabila dia memulai lagi siklus dari tahap pertama, berarti planning atau rencana yang sudah kita lakukan berarti tidak memberikan dampak positif terhadap masalah yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi proses bisnis menurut TOPP. Yang pertama, proses utama atau primary process, yaitu proses-proses yang menghasilkan nilai, mulai dari penerimaan material dari supplier sampai dengan aktivitas ke pelanggan. Artinya ini proses dari kita membeli bahan baku ke supplier, mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi, sampai dengan barang tersebut sampai kepada pelanggan atau proses pembelian. Yang kedua, proses pendukung atau support processes. Proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama, meliputi aktivitas finansial dan manajemen personalia. Finansial, keuangan, penggajian, pembelian bahan baku, pembuatan bahan baku menjadi barang jadi, dan lain sebagainya. Manajemen personalia, perekrutan karyawan, pendisiplinan karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proses pengembangan atau development processes, yaitu proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung, misalnya pengembangan produk. Jadi untuk mendukung proses utama dan proses pendukung, yaitu dinamakan proses pengembangan. Contohnya tadi pengembangan produk. Selanjutnya, prinsip manajemen organisasi ini oleh Gulick. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Itu menurut Gulick. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan mengacu pada estimasi sumber material manusia dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisiensi. Jadi perencanaan untuk sumber bahan baku atau material serta sumber daya manusia untuk organisasi atau perusahaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organisasi adalah struktur administrasi yang mengoperasionalkan berbagai kegiatan, mulai dari kepala cabang atau direktur, manajer, kepala bagian, kepala unit, staf, dan lain sebagainya. Yang ketiga, staffing atau pengadaan tenaga kerja. Ini mengacu pada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan, promosi, disiplin, pensiun, dan lain-lain. Ini adalah salah satu fungsi terpenting untuk mencapai tujuan organisasi. Rekrutmen ini sangat penting ya untuk keberlangsungan perusahaan, merekrut karyawan sesuai dengan komposisinya. Pengangkatan
pengangkatan ke jabatan yang lebih tinggi. Promosi terhadap jabatan tertentu, disiplin, dan pensiun. Yang keempat, directing atau pemberian arahan. Ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer kepada bawahan yang mengarahkan kegiatan administrasi. Jadi para manajer memerintahkan kepada bawahannya, misalkan kepada kepala bagian atau kepala unit, dan juga kepada staff. Yang kelima, coordinating atau pengkoordinasian. Ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama tim antara berbagai unit dan di antara karyawan. Jadi antar sesama karyawan di satu unit atau berbeda unit dalam satu perusahaan. Yang keenam, reporting atau pelaporan. Melalui pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Ini mungkin memerlukan tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik ini. Jadi mungkin laporan dalam perusahaan itu biasanya laporan bulanan. Yang ketujuh, budgeting atau penganggaran. Ini mencakup seluruh bidang administrasi keuangan. Seiring keuangan adalah darah kehidupan dari setiap organisasi, fungsi penganggaran ini sangat penting dalam berfungsinya organisasi manapun. Itu pasti ya, karena kalau nggak ada uang, nggak ada modal, maka perusahaan bisa dinyatakan bangkrut. Selanjutnya, menurut Henry Fayol, mengungkapkan bahwa terdapat 14 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki secara objektif, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, penempatan karyawan sebaiknya menggunakan prinsip right man in the right place. Jadi sesuai dengan keahliannya, di mana dia ditempatkan. Itu yang namanya pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Tiap karyawan memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya, yang juga diimbangi dengan tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi setiap karyawan itu mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatannya atau posisinya di suatu perusahaan. Dan setiap karyawan juga diimbangi dengan haknya sesuai dengan posisi masing-masing karyawan. Yang ketiga, disiplin. Tiap karyawan harus memiliki disiplin diri dalam melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Perintah yang diterima harus memiliki tujuan yang sama meski berasal dari orang yang berbeda, agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalkan perintah dari manajer A, ada perintah juga dari manajer B. Tujuannya harus sama agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak boleh berbeda. Yang kelima, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Karyawan memerlukan pengarahan yang tepat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat sasaran. Ini sesuai dengan arahan manajer apa yang kita lakukan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri.
Karyawan harus menyadari bahwa keberhasilan organisasi atau perusahaan akan berpengaruh pula terhadap dirinya, sehingga mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Jadi setiap karyawan tidak boleh egois terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini disebutkan bahwa kepentingan organisasi itu di atas kepentingan sendiri. Pada waktu jam kerja berlangsung. Agar apa? Agar organisasi atau perusahaan tersebut bisa berhasil. Yang ketujuh, penggajian pegawai. Kompensasi yang sesuai akan memberikan kedisiplinan dan semangat bekerja yang tinggi bagi masing-masing karyawan. Jadi sesuai dengan posisinya atau sesuai dengan ijazahnya. Jadi kompensasi atau gaji yang sesuai bisa meningkatkan disiplin dan semangat kerja. Kalau kompensasinya kecil, karyawan juga bekerjanya kurang semangat atau kurang disiplin. Yang kedelapan, pemusatan atau centralization. Tanggung jawab akhir dari suatu organisasi atau perusahaan berada pada tingkat manajer puncak atau top manager yang memiliki wewenang tertinggi. Jadi apapun yang kita lakukan, masing-masing karyawan lakukan itu merupakan tanggung jawab oleh manajer puncak atau top manager. Dan juga top manager atau manajer puncak ini memiliki hak tertinggi terhadap suatu perusahaan, apapun yang di dalam perusahaan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya materialnya, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, hierarki. Adanya pembagian kerja akan menimbulkan hierarki dalam suatu susunan organisasi atau perusahaan. Sama dengan struktur organisasi. Jadi masing-masing punya tanggung jawab sesuai dengan hierarkinya atau posisinya. Kesepuluh, ketertiban atau order. Ketertiban dalam pekerjaan sangat penting untuk menghindari kekacauan yang dapat menghambat pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah setiap karyawan harus tertib dalam bekerja agar tidak terjadi kekacauan. Yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Terkait dengan moral karyawan yang harus dimiliki oleh semua lapisan organisasi atau perusahaan. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Kestabilan kondisi perlu dijaga agar tidak mengganggu performa karyawan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan. Yang ke-13, prakarsa atau inisiatif. Prakarsa timbul ketika seseorang berusaha menyelesaikan hal-hal yang semestinya dilakukan agar memberikan hasil yang maksimal, atau bisa disebut dengan inovasi. Yang ke-14, semangat kesatuan dan semangat korps, esprit de corps. Rasa senasib sepenanggungan akan memberikan semangat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Misalkan ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Jadi setiap karyawan itu harus memiliki semangat kesatuan dan semangat korps agar tujuannya atau hasilnya bisa maksimal. Demikianlah video pertemuan ketiga untuk mata kuliah analisa proses bisnis. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.